Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Masih menjadi teka-teki dan juga misteri bagaimana mungkin ada satu penumpang di pesawat Air India dengan nomor penerbangan AI171 yang berhasil selamat ya, Viswas Kumar Ramesh. Bukan cuma dia sebenarnya, tapi juga masih ada satu perempuan bernama Bumi Chaunan yang merupakan mahasiswa bisnis di UK yang juga selamat dari jatuhnya pesawat ini, teman-teman. Awalnya dia sudah membeli tiket untuk pulang bertemu dengan suami dan juga anaknya dari India, tetapi gara-gara dia terlambat 10 menit dan tidak diizinkan untuk ikut terbang. Awalnya dia sangat marah, frustasi jelas lah, uangnya cukup banyak, waktu yang dibuang juga pasti nggak sedikit. Tetapi ternyata pada saat dia lagi marah-marah di hadapan sejumlah petugas di sana, hanya dalam waktu hitungan beberapa detik, seperti kalian tahu, penerbangan pesawat ini kan sekitar jam 1 siang ya, waktu setempat, dan ternyata hanya dalam hitungan detik saja, menit dia lagi diskusi A, B, C, dan D dengan drama, terjadilah peristiwa naas tersebut. Kita akan coba dengarkan apa yang dia alami dan bagaimana perasaannya. Nanti juga kita akan bahas terkait dengan sosok artis di Thailand. Apakah ini sebuah kebetulan atau petunjuk bahwa dia pun juga pernah 27 tahun lalu mengalami kecelakaan pesawat di Thailand, di Suratani, salah satu provinsi di sini. Dia ini juga duduknya sama di nomor 11A. Apa pesan dari ini semua? Kita coba simak dulu adalah keterangan dari salah satu penumpang yang selamat di Air India, teman-teman. My mind is completely just thinking one thing, that what if I was on the same flight? Waktu dia melihat peristiwa tersebut di bandara, dia cuma berpikir, luar biasa. Apa yang terjadi kalau seandainya aku pun berada di pesawat tersebut? Pada saat dia menyaksikan dan mendengarkan terjadi dentuman yang luar biasa keras di dekat bandara. We were definitely going to reach there, but somehow the traffic and in middle of the way we also stop for some breakfast or like this. Oke. Kenapa dia bisa terlambat? Alasannya adalah pada saat itu saya juga berhenti untuk makan pagi dulu, kemudian traffic di sana juga cukup padat, terus juga berhenti beberapa kali untuk membeli hal-hal yang simple-simple. And somehow I just reached there 10 minutes late. You see the flight. Aku cuma telat 10 menit, kemudian dia menunjukkan adalah bukti penerbangannya, boarding pass-nya di sini. Around 12:20, I straight go to the baggage check-in counter. Aku tiba di sana jam 12.20, langsung menuju ke bagasi counternya di situ. And lady didn't let me do the check-in. I was literally requesting her, then let me go. I'm the only one who left before boarded. Dan aku berusaha memohon untuk mengizinkan aku ikutan boarding karena aku satu-satunya penumpang yang tertinggal. Ya, kalau kita lihat kan memang dari Ramesh yang boarding pass-nya muncul kan, itu udah mulai boarding jam 12.40-an ya kurang lebih. Dia datangnya jam 12.20. Sebenarnya masih bisa juga ya, bisa dipercepat. Tapi karena ini adalah international flight, yang biasanya aturannya adalah 3 jam sebelum penerbangan, itu harus sudah siap boarding dan sebagainya. What was your immediate reaction when you got to know that that flight had actually crashed? Apa reaksi kamu pertama kali pada saat mengetahui pesawat tersebut mengalami kejadian naas tersebut? I was completely blank. I was numb. My body was shivering. Aku blank banget, nggak bisa berkata apapun, juga badanku tuh numb, kayak nggak ada rasa, dan badanku tuh bergetar luar biasa. And the first picture came in front of my face was my son and also my husband. Dan yang pertama kali muncul dalam pikiranku adalah suami dan juga anakku. I only thinking of both of them, that and I'm also thankful to God. Yang aku pikirin cuma mereka berdua, dan aku bersyukur sekali pada Tuhan. And the feelings was completely mixed, and I couldn't say anything at that time. Dan feelingnya berbagai macam.
tapi aku nggak bisa berkata apapun saat itu, cuma diem doang. Even I was speechless around 10 minutes. I can't feel anything. I am not able to talk with anyone. Dan aku bener-bener cuma terdiam selama 10 menit, nggak ngomong dan nggak bergerak sama sekali dan nggak bisa ngomong dengan siapapun selama 10 menit tersebut. Has this moment somewhere changed the way you look at the world? I felt this is my rebirth. Oke, apakah kejadian ini ngerubah cara sudut pandang kamu? Dia ngerasa bahwa ini kayak rebirth bagi aku pribadi, kayak aku dilahirkan kembali. Well, tentunya kita bersyukur ya dia selamat, tetapi kan kita ketahui 241 penumpang dan juga kru di sana ya sudah dipastikan meninggal dunia karena hanya satu yang selamat adalah Viswas Kumar Ramesh. Nah, kejadian ini bertolak belakang teman-teman dengan cerita dari satu keluarga namanya adalah Praktik Joshi. Ini adalah satu keluarga yang terdiri dari 5 orang ya, suami, istri, dan ketiga anaknya. Joshi ini tinggal di London sudah selama 6 tahun. Sementara istri dan ketiga anaknya itu tinggalnya di India. Jadi 6 tahun rumah tangga mereka tuh long distance relationship. Josh tinggal di London itu sebagai software engineer dan mereka tuh mempersiapkan untuk pindahan atau move untuk selamanya begitu loh. Istrinya bekerja sebagai seorang dokter di salah satu wilayah di India dan di hari itu beberapa hari sebelumnya dia baru aja resign. Namanya Dr. Korni Vyas baru aja resign dari rumah sakit di Udaipur untuk prepare kepindahannya. Dia sudah pamit sama keluarga, teman-teman, kolega, bahkan sudah menjual sejumlah aset untuk pindah ke London karena bakal pindah selamanya di situ. Tetapi ternyata kepergiannya mereka, kepindahannya mereka itu bukan dari India ke London, tetapi untuk ke dunia lain. Makanya ini menjadi salah satu foto-foto banyak yang viral di sosial media bahwa luar biasa setelah 6 tahun long distance relationship, perjuangan untuk pindah ke London untuk kehidupan yang lebih baik dari India, tapi ternyata takdir berkata lain. Ini sangat salah satu foto-foto yang paling banyak di-repost di sosial media. Terus yang berikutnya juga terkait dengan 12 kru pesawat. Ini salah satu kru pesawatnya yang aku lihat bahwa sebenarnya salah satu kru pesawat flight attendant atau pramugari ini sebenarnya dia itu tidak ada tugas di hari naas tersebut. Dia hanya menggantikan temannya yang sedang sakit dan otomatis dia yang menjadi korban. Jadi sudah takdir begitu ya. Begitupun juga dengan kaptennya bernama Kapten Sumit Sabarwal. Aku lihat liputannya di media India bahwa Kapten Sumit ini usianya sekitar 60 tahun, sudah berpengalaman dengan jam terbangnya itu 8.200 flying hours jam terbangnya. Dan dia ini sebenarnya beberapa bulan lagi akan retired atau pensiun. Dan dia tinggal di India itu bersama bapaknya yang sudah sepuh. Bahkan waktu aku lihat liputan bapaknya itu diwawancara bahwa kami itu sudah mempersiapkan retirement-nya untuk anaknya ini sudah sebegitu well prepare-nya. Dia sangat take care banget bapaknya. Dia tinggal di situ bersama, tetapi ternyata malah dia lebih dulu meninggalkan bapaknya. Jadi ada banyak hal yang unpredictable dan juga aku yakin banyak cerita-cerita dari setiap individu yang menjadi korban di situ. Ingat yang menjadi korban di situ bukan cuma penumpang dan juga staff atau kru di pesawat tersebut, tapi juga ada puluhan mahasiswa yang menjadi lokasi tempat kejadian di mana pesawat tersebut menabrak teman-teman. Bahkan aku lihat di sini pun korbannya terus bertambahan ya. Ini udah lebih dari 20-an terakhir ini dan sekarang juga salah satu isu yang di media India bilang bahwa dari kaptennya ini sebenarnya sudah mencari pilihan terbaik gitu karena area tempat jatuhnya itu adalah area yang sangat padat dan Kapten Sumit ini sudah mempertimbangkan sebegitu matangnya kenapa sampai dia memilih bangunan tersebut. Karena apa? Kalau dia memilih di daerah lainnya, sudah dapat dipastikan korban jiwanya akan jauh lebih banyak.
Tetapi ya ini kita nggak bisa ngomong mendingan mana atau mendingan itu. Cuman secara hitung-hitungan angka, mungkin ya pilihan dari Kapten Sumit ini adalah mencari yang korbannya paling sedikit. Seperti kalian tahu bahwa ada kata-kata yang disampaikan terakhir kali dalam bahasa Indonesianya adalah yang Mayday tersebut. Ada 3 poin yang disampaikan di rekaman terakhir bahwa tidak ada kekuatan lagi untuk mendorong, mesinnya mati dan tidak berfungsi dan nggak bisa digerakkan sama sekali, nggak di luar kontrol. Jadi memang kedua mesin atau engine dari pesawat tersebut benar-benar sudah mati total. Dan ternyata sekarang juga muncul ya di sosial media bagaimana buruknya perawatan ataupun juga fasilitas yang ada di pesawat Air India. Aku lihat ada penumpang yang menunjukkan kayak toiletnya, pintunya itu rusak, lagi dibenerin nama pramugarinya. Kemudian ada banyak kayak tempat duduknya itu patah-patah, kemudian ada bocor, ada bau dan sebagainya. Memang ini maskapai yang sebagian masyarakat India mengatakan benar-benar harus butuh perbaikan, dan ini bukan kali pertama sebenarnya. Nah, itu adalah ngomongin soal Air India, teman-teman ya. Di sisi lain pun juga yang viral di sosial media, ini juga banyak nih teman-temanku ya, kolega-kolegaku di Thailand juga merepost terkait dengan salah satu artis senior di Thailand. Ini namanya adalah James Ruangsak, aktor Thailand. Jadi James Ruangsak ini juga sempat memposting terkait dengan pengalamannya dulu. Dia juga mengalami kecelakaan di pesawat Thai Airways Airbus A310-300 pada 11 Desember 1998 di Suratani, Thailand, sekitar 27 tahun lalu. Ini Suratani ini termasuk perbatasan kayaknya mau mendekati ke arah Laos ya. Nah, aku lihat jejak digitalnya itu area TKP-nya itu dekat sama sungai-sungai. Kayaknya sini adalah area sungai-sungai Mekong, teman-teman, karena sungainya butek biasanya di situ. Dan dia mengatakan bahwa ada kata-kata di sini. Kalau dia bilang begini dalam bahasa Indonesianya ya, korban selamat dari kecelakaan pesawat di India. Dia duduk di kursi yang sama dengan saya 11A. Dan kemudian dia bilang turut berduka cita untuk semua yang telah tiada. Tidak ada yang bisa menjelaskan kebetulan seperti itu. 2 orang yang terpisah beberapa tahun, keduanya selamat dari hal yang mustahil, tapi dari tempat duduk yang sama 11A. Di masa kecelakaannya James Ruangsak tersebut, korban yang meninggal tuh ada 110 orang dan ada 45 orang yang selamat tetapi terluka parah, dan dia adalah di antaranya yang selamat. Apakah angka 11A ini adalah sebuah kebetulan saja ataukah memang ada secara ilmiah bisa dijelaskan kenapa tempat duduk tersebut yang dikategorikan banyakan ya di maskapai itu bilang yang paling aman tuh katanya yang dekat sama paling belakang, dekat sama ekor tuh adalah katanya yang paling aman. Tapi ternyata di case ini ada 2 case at least yang sudah diketahui bahwa sama-sama di 11A. Karena kan tuh dekat sama bagian yang emergency exit, yang ada beberapa orang bilang tergantung dari jenis pesawatnya, tempat penyimpanan bensinnya berada di mana, atau bahan bakarnya, sorry ya, bukan bensin aftur gitu. Itu berada di mana tempat menyimpannya. Dan itu kan menjadi salah satu poin penting kenapa bisa membuat mengeskalasi pada saat terjadinya kecelakaan di pesawat, itu bisa terjadi kebakaran karena ada bahan bakar dari pesawat yang jumlahnya bertonton. Apalagi nih kalau pesawat Air India yang penerbangan selama 10 jam ke London, kalau aku simak dari media di India bilang itu mereka membawa sekitar 1 ton. Tapi banyak teman-teman bilang nggak mungkin Anjas kalau 1 ton. Paling nggak itu 10 ton gitu ya. Ya, I don't know, I'm not expert ya at this field gitu ya. Jadi aku hanya bisa melihat dari apa yang ada di perkembangan media India, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Sasmara. Sampai jumpa.